Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hati yang masih terpaut dengan kajian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Herini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi yang berjudul Stop, jangan dulu belajar sebelum kamu tahu rahasia ilmu. Ternyata teman-teman semuanya, ada mindset yang harus dibangun sebelum kita belajar ilmu apapun, terutama ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Mindset apakah yang harus dimiliki? Simak penjelasannya dalam video berikut ini. Jika seseorang dipahamkan tentang agamanya, maka itu adalah tanda sayang Allah kepada dirinya. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan jadikan dia paham tentang agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa ilmu agama sangat penting bagi diri kita? Jadi ilmu agama itu adalah kunci kebaikan dunia dan akhirat. Jika kita renungkan sebetulnya masalah kehidupan manusia itu dari zamannya Nabi Adam hingga nanti akhir zaman hanyalah berputar pada urusan bagaimana memenuhi gorizah dan hajatul udawiyah, bagaimana memenuhi gorizah, naluri, dan kebutuhan jasmani. Contohnya kebutuhan jasmani misalnya, bagaimana setiap hari, setiap orang memikirkan dia udah makan apa belum, mau makan apa, udah istirahat atau belum, tidur, pengen tidur yang nyenyak, ingin badannya sehat, itu adalah kebutuhan jasmani. Ingin bernapas dengan lega, refreshing dan sebagainya, itu adalah kebutuhan jasmani. Nah, Islam sudah memberikan tuntunan bagaimana cara makan yang baik, bagaimana cara pola hidup yang sehat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jika seorang muslim menjadikan panduan agama dalam memenuhi kebutuhan jasmaninya, mengikuti adab-adab makan Rasulullah, mengikuti adab-adab tidur Rasulullah, maka aktivitas dia tidak hanya sekedar di dunia saja, melahirkan kebaikan bagi dirinya, badannya jadi sehat gitu. Tetapi aktivitas tidurnya akan bernilai pahala, aktivitas makannya akan bernilai pahala yang itu bisa membawa kebaikan di akhirat kelak. Kemudian kebutuhan naluri. Naluri itu ada 3, ada naluri tadayun, gorizat tadayun itu naluri beragama. Setiap orang ingin agar ada peningkatan kualitas ibadah, lebih dekat kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Bagaimana seseorang ingin sholatnya lebih khusyuk, bagaimana ingin haji dan umroh dalam waktu usia yang muda, dimudahkan segala urusannya, bisa berinfak, sedekah, dilapangkan rizkinya. Hal tersebut adalah penampakan dari naluri beragama. Dan itu semua butuh namanya tuntunan agama. Jika sholat tanpa tuntunan agama, maka bisa jadi dia hanya sekadar menggugurkan kewajiban, tapi bisa tidak ada pahalanya. Sia-sia gitu. Begitupun puasa. Puasa pun ibadah itu harus sesuai dengan yang dituntun Rasul, dan itu butuh yang namanya ilmu agama. Kemudian ada lagi yang namanya naluri cinta dan kasih sayang. Bagaimana setiap orang itu memikirkan ingin menikah dengan pasangan yang sholih, ingin membina keluarga yang sakinah, yang memberikan ketenangan, yang tentrem gitu. Itu pun butuh tuntunan agama yang dicontohkan Rasulullah. Jika tanpa tuntunan agama, maka akan sulit untuk memiliki pasangan yang baik, keluarga yang harmonis itu akan sangat-sangat sulit. Kemudian dan yang ketiga, itu adalah naluri mempertahankan diri atau gorizah bako. Bagaimana seseorang itu
terkadang memiliki rasa marah pada saat dirinya terinjak harga dirinya misalnya, atau enggak ingin eksis di manapun dia berada, keinginan untuk keinginan-keinginan tadi itu perlu ada tuntunan agama. Contoh ketika marah, bagaimana meregulasi emosi dengan baik agar tidak zalim terhadap dirinya maupun kepada yang lain. Maka kalau mengikuti bagaimana marah, cinta, dan benci karena Allah, itu semua tidak hanya untuk kebaikan dirinya, tapi juga berpahala di sisi Allah di akhirat kelak. Jadi sebegitu pentingnya paham terkait dengan agama. Maka wajar jika dalam hadis ini Allah sampaikan jika seseorang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka akan Allah jadikan dia paham tentang agamanya. Masya Allah. Kemudian ibroh hadisnya apa? Bahwa pertama seluruh perkara adalah dengan kehendak Allah. Jadi kebaikan seseorang itu bisa paham agama ya karena Allah yang berkehendak memahamkan agama pada dirinya. Begitu seseorang yang sulit untuk memahami satu ilmu, ya mungkin Allah berkehendak belum memberikan rezeki kepahaman pada diri dia. Maka yang berikutnya adalah tidak boleh menghadirkan, tidak boleh jadi sombong ketika punya ilmu, karena semua itu atas izin Allah. Yang kedua, maka dari hadis ini dapat diambil pelajaran, hendaklah setiap orang itu bertawakal dan meminta pertolongan kepada Allah, senantiasa berikhtiar, disiplin, indibat untuk menuntut ilmu dan minta kemudahan pertolongan dari Allah agar dia paham terhadap ilmu tadi. Yang berikutnya, senantiasa berdoa setiap waktu, meminta kepada Allah supaya dipahamkan di dalam ilmu agama, karena ilmu agama adalah pangkal pokok kebaikan, sumber kebaikan bagi kehidupan dunia dan akhirat dia. Maka bagaimana caranya belajar ilmu agar faqih, agar paham sepaham-pahamnya? Maka mulailah bukan dengan langsung belajar. Ibarat seseorang yang ingin pandai berenang, itu nggak boleh langsung nyebur aja gitu. Tapi harus paham dulu ilmunya, harus paham dulu hakikatnya dulu. Mindsetnya tuh harus dibangun dulu gitu. Jadi tapi mulailah dengan perbaiki hubunganmu dengan Allah. Itu kuncinya. Maka kita harus memahami petunjuk rahasia ilmu. Ini ada beberapa ayat ke depan terkait dengan rahasia ilmu yang harus kita pahami. Mindset ilmu yang harus kita pahami. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajati wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka teman-teman perhatikan kata yang mengiring kata ilmu, ilma. Maka senantiasa kata ilma itu dibarengi, disandingkan dengan kata ata, utul ilmi, utul ilma. Dalam hal ini, utu itu artinya diberi ilmu. Berarti sebetulnya ilmu itu adalah pemberian dari sang pemilik ilmu. Siapakah sang pemilik ilmu? Yaitu Allah, yang zat yang maha mengetahui seluruh pengetahuan. Allah yang maha memiliki seluruh ilmu di muka bumi ini. Maka jika kita ingin pintar, ingin paham terhadap satu ilmu, dekat-dekatlah dengan yang maha memiliki ilmu. Petunjuk rahasia ilmu yang kedua adalah di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 85.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Masya Allah, sekali Rasulullah saja Allah sampaikan bahwa Rasulullah itu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Nah, garis bawahnya itu utitum. Jadi senantiasa kata ilmi. Kalau tadi kata ilma, kata ilmi ini senantiasa dibarengi, diiringi oleh kata yang berasal kata dasar dari ata atau utitum. Kalau di ayat ini adalah utitum. Intinya sekali lagi bahwasanya pengetahuan apapun, pengetahuan terkait dengan hal-hal gaib tentang ruh itu adalah Allah yang maha memiliki ilmu tadi. Jadi diberi, kita tahu karena Allah yang sudah memberitahu, mengajarkan. Maka sekali lagi dekat-dekatlah kepada yang maha memiliki ilmu. Petunjuk rahasia ilmu yang ketiga ada di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya kecuali ulul albab. Yang di tinta merah, yu'til hikmah. Jadi sebagaimana tadi ilmu itu, kata ilmu senantiasa diiringi dengan kata utul atau ata, utitum. Itu berasal dari kata dasar yang sama, ata, diberi. Begitupun kata al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Al-hikmah itu adalah ilmu agama yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ini pun sama, diiringi dengan kata yu'ti atau yu'tal, utia gitu ya. Kata dasarnya sama dari kata dasar ata, diberi. Kemudian artinya yang memiliki ilmu hikmah, ilmu agama yang bermanfaat dunia akhirat itu adalah Allah. Maka kita harus mintanya sama Allah biar paham ilmu tadi. Kemudian utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah berikan dianugerahi hikmah, artinya siapa saja yang Allah berikan kepahaman terhadap ilmu agama yang bermanfaat dunia akhirat, maka sesungguhnya orang tersebut telah Allah anugerahi kebaikan yang banyak, khairan kasiron. Dan ternyata teman-teman, kalimat padanan kata khairan kasiron ini ada ini di doa setelah sholat witir. Jadi mari kita perhatikan doa setelah sholat witir. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashian wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka afwa wal afiyata wa nas'aluka tamamal afiyati wa nas'aluka syukra 'alal afiyati wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Nah, perhatikan kalimat yang wa nas'aluka khairan katsiran. Yang artinya itu, ya Allah kami mohon kepadamu kebaikan yang banyak. Jadi khairan katsiran tadi apa? Di kalimat yang sebelumnya di dalam Al-Quran, di Quran Surat Al-Baqarah, itu adalah yang dimaksud itu adalah ilmu hikmah. Hikmah itu adalah ilmu
agama yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Jadi ini menjadi petunjuk bagi kita bahwasannya kita harus minta agar Allah itu memberikan ilmu hikmah kepada kita yang menjadi kunci kebaikan yang banyak tadi. Mintanya pada saat kapan? Pada saat sholat witir. Dan biasanya sholat witir itu adalah bagian dari sholat malam. Jadi wajar kalau orang-orang yang soleh, kebiasaan orang-orang soleh itu adalah tidak meninggalkan sholat malamnya. Tahajud, witir itu satu paket. Jadi wajar jika orang-orang soleh yang senantiasa menegakkan sholat malamnya, Allah beri kemudahan dalam memahami berbagai ilmu-ilmu yang lainnya, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat dia. Itu Masya Allah, biasanya itu akan lebih encer gitu otaknya dan lebih mudah memahami segala jenis ilmu. Ya, sebagaimana contoh yang sekarang ya ada Ustadz Adi Hidayat yang mampu memahami berbagai ilmu. Ya, ilmu fisikanya jago, kimianya, hafalan Al-Qur'annya luar biasa sampai bisa tahu nomor letak-letak surat dan sebagainya. Itu Masya Allah. Bisa jadi karena beliau senantiasa mendawamkan sholat malamnya dan senantiasa membaca doa sholat witir ini. Wa nas'aluka khairan kasiran. Jadi memang kita harus minta di sholat malam kita dengan membaca doa ini khairan kasiran. Ini ada beberapa doa yang dicontohkan karena yang memiliki ilmu itu adalah Allah, maka mindset yang harus dimiliki, kita harus senantiasa berdoa, minta, mohon sama Allah untuk diberi ilmu hikmah tadi. Dan Nabi Ibrahim pun mencontohkan ya. Ada doa Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Quran surat As-Su'ara ayat 83 sampai 85. Rabbi habli hukman walhiqni bisalihin. Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, ya Allah, berikanlah kepadaku hukum, ilmu, dan hikmah, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang saleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang pusakai yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Masya Allah, sekali bernabi aja itu berdoanya luar biasa. Dan ini bisa menjadi contoh bagi kita bagaimana kita senantiasa harus mendawamkan, memohon sama Allah, senantiasa mohon untuk diberikan ilmu hikmah. Nah, ini juga yang populer ya, yang sering kali. Jadi jangan menyepelekan doa ini setiap kali kita mau belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, ditambahkan. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Jadi senantiasa minta sama Allah, mohon sama Allah untuk diberikan kebaikan ilmu, ditambahkan ilmu. Karena apa? Tidak semua orang yang duduk dalam satu majelis itu Allah berikan rizki kepahaman. Jadi kepahaman terhadap satu ilmu adalah rizki yang besar. Khairon kasiron. Kebaikan yang banyak. Kemudian di dalam Quran surat Thaha ayat 114 Allah sampaikan wa qauluhu azza wa jalla wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi Masya Allah ya, Rabbi zidni ilman ini diabadikan dalam Quran surat Thaha ayat 114, ada di dalam Al-Quran, maka tinggal kita praktekkan senantiasa ingat terhadap mindset ilmu yang harus dimiliki, rahasia ilmu tadi, bahwasanya segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah, atas pertolongan Allah, maka kita harus berupaya ikhtiar untuk mempelajari ilmu tadi dibarengi dengan doa yang didawamkan. Insya Allah. Semoga Allah berikan rezeki kepahaman kepada kita semua, dimudahkan dalam memahami segala ilmu dan dimudahkan pula dalam mengamalkannya dan diterima menjadi amal yang soleh hingga berbuah pahala di akhirat dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Insya Allah. Barakallahu fikum.
Jazakumullah khairan kepada semua yang sudah menyimak hingga akhir. Jika postingan ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sekian yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.